Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan pembelajaran. Lah, sebelum pembelajaran online ini kita mulai, marilah kita berdoa dengan tujuan supaya ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat serta barokah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Nah, pada bab ini kita akan membahas tentang teks narasi. Teks narasi yaiku teks wacan sing isine ngandharake utawa nyritakake kedadian kanthi runtut saka wiwitan nganti pungkasan utawa kronologis. Wong sing maca teks narasi kaya-kaya ngalami dhewe kedadian sing diandharake. Jadi narasi adalah satu jenis paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara detail, mulai dari segi waktu hingga kronologisnya, sehingga orang yang membaca merasakan seolah berada di dalam cerita atau mengalami hal tersebut. Teks narasi bisa berupa cerita suatu peristiwa yang benar-benar terjadi maupun hanya imajinasi. Tapi tujuan teks narasi untuk menghibur para pembaca melalui pengalaman estetis membaca. Itu nggih. Struktur teks narasi. Ting LKS wonten 3 nggih. Nomor setunggal alur. Alur yaitu urutane kedadean. Jadi alur yaitu jalannya cerita dari awal hingga akhir itu bagaimana. Itu nggih. Nomor kali paraga lan wateke atau penokohan. Yaitu sing ngalami kedadean. Jadi watak tokoh dalam suatu cerita adalah sifat yang dimiliki oleh tokoh tersebut. Watak tokoh dalam cerita ada 3, yaitu antagonis, protagonis, dan juga tritagonis. Nomor 3 latar. Latar yaitu wektu, papan utawa panggonan, lan kahanan utawa suasana kedadean. Jadi latar adalah sebuah karya sastra yang terdiri dari ruang, waktu, dan suasana yang terjadi pada suatu peristiwa. Itu nggih. Lanjut halaman gangsal tentang wirama. Wirama yaiku intonasi utawa andegan nalika maca. Jadi sampean harus mengerti tinggi rendahnya suatu nadah pada kalimat yang memberikan penekanan dalam kata-kata tertentu di suatu kalimat. Itu jadi intonasinya harus disesuaikan dengan kalimatnya nggih. Lanjut ekspresi lan solah bawa. Ekspresi lan solah bawa iku ndasarake isi lan suasana sing ana ing wacan. Jadi ekspresi adalah mimik muka atau kesan wajah untuk menyatakan atau mengungkapkan maksud, perasaan, dan gagasan. Nah, ketika suasananya senang itu gimana? Apa itu ekspresinya? Nah, ketika suasananya sedih itu bagaimana ekspresinya gitu.
Teks deskripsi. Teks deskripsi yaiku tulisan sing gagasan pokoke diandharake kanthi cara nggambarake objek, panggonan, utawa kedadean kanthi njlimet utawa rinci, nganti sing maca rumangsa kaya nyawang utawa ngalami dhewe objek sing digambarake penulis. Jadi, deskripsi adalah suatu bentuk karangan yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat mencintrai, seperti melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan sesuai dengan citra penulisnya. Struktur teks deskripsi wonten 3 nggih. Nomor 1 identifikasi, yaiku objek, panggonan, utawa barang sing diandharake umum. Jadi struktur yang terdiri atas identifikasi yaitu berisi tentang ciri benda, tanda, dan sebagiannya yang ada dalam teks tersebut. Nomor kalih yaiku klasifikasi, ngandharake bagian-bagiane objek. Bagian klasifikasi ini berisi tentang pengelompokan menurut jenis, kelompoknya, dan lain-lain gitu. Dan yang terakhir yaiku deskripsi bagian, ngandharake bagian-bagian kanthi rinci. Nah, kalau deskripsi ini berisi tentang gambaran-gambaran bagian di dalam teks tersebut itu bagaimana gitu. Cukup sakmonten atur kawula, kirang langkunge kula nyuwun ngapura. Sebelum pembelajaran kita akhiri, marilah kita berdoa dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.